Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi lam yazal 'aliyya wa lam yazal bihi 'ala wa Suratun bihi tabla'ul arraya wa nawratun bi'aini rahmatihi tasiru tasiru bariyah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi dan sama-sama kita hormati para hadirin yang sempurna bukan yang saya hormati juga bapak-bapak, ibu, mas-mas, mbak-mbak, dan semoga perkumpulan kita di sore hari ini senantiasa mendapatkan pandangan rahmat dari Allah. Amin. Senantiasa mendapatkan ridho serta mendapatkan syafaatul Quran. Amin. Alhamdulillah, sore hari ini mari kita bersama bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengucapkan hamdalah. Salawat dan salam semoga tetap berkurang kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita semua termasuk umatnya yang atas mendapatkan pertolongan, mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad di dunia dan di akhirat. Amin. Amin ya Allah. Dan saya hormati Bapak Ibu, nanti saya tertarik dengan surat Al-Zalzalah yang sekarang ini beberapa waktu akhir ini kita mungkin mendengar informasi dari berbagai media di Arab sudah mulai menghijau, ya. Dengar hujan salju. Wah, ini Arab Saudi yang biasanya gersang penuh dengan bebatuan dan pasir itu kok tiba-tiba menghijau, katakan itu sebagai tanda kiamat. Harus waspada, orang pada takut semua. Tentunya Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan semuanya adalah sesuai dengan ajal. Kulli syai'in ajal, semuanya itu ada ajal, ada masanya. Nah, kita yakin di antara rukun iman memang adanya hari kiamat. Terus dengan berbagai macam tanda. Nah, kiamat itu tidak akan terjadi kecuali sudah keluar tanda-tanda besar. Itu di antaranya keluaran mati, turunnya Nabi Isa, itu tanda besar. Nah, pada suatu saat nanti ketika kiamat itu sudah saatnya datang, maka di dunia ini tidak ada orang yang ingat kepada Allah. Jadi orang-orang yang beriman kepada Allah ini diambil dulu sama Allah, karena begitu dahsyatnya hari kiamat. Jadi dikatakan di surat Zalzalah ini, idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi ini digoncangkan dengan goncangan yang sangat keras, goncangan yang sangat hebat, sampai dengan goncangan itu wa akhrajatil ardu asqalaha, dan kemudian setelah goncangannya hebat, gunung saja bagaikan kapas, gunungnya saja bagaikan kapas, apalagi kapasnya itu akan lebih seakan ringan terbang ke kanan. Kemudian wa akhrajatil ardu asqalaha, kemudian bumi ini akan mengeluarkan asqal. Asqal itu pemberat, artinya apa yang ada di bumi ini keluar semua. Apa yang ada di keluar semua, termasuk orang-orang yang pernah dikuburkan ini. Maka dikatakan juga hari kiamat dengan dari kebangkitan. Begitu dasarnya hari kiamat, orang itu bingung. Tiba-tiba di kiamat berkat, kiamat itu datang secara mendadak, tidak dengan
surat pemberitahuan dulu. Ada sirine. Nah, itu langsung tiba-tiba. Berbeda dengan pergantian siang jadi malam. Malam jadi siang itu ada bertahap. Jadi malam jadi siang. Ini tidak langsung. Fajar dulu, fajar, nanti tidak panas, terus nanti akhirnya pada puncaknya panas. Kemudian nanti akan malam juga bertahap. Tiba-tiba tidak langsung, tiba-tiba gelap. Tapi untuk kiamat ini tiba-tiba, tiba-tiba. Nah, begitu hebatnya kejadian dari kiamat, yang mana dikatakan bahwa orang yang mengalami hari kiamat itu yang muda langsung tua, jadi langsung uban. Orang tua tidak sadar dengan anaknya, jadi begitu luar biasa. Maka Allah sangat sayang dengan orang tua. Allah sangat rahmat kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. Maka ketika sudah saatnya hari kiamat, Allah mengambil orang-orang yang beriman. Jadi ketika itu kemudian akan ada angin yang yang semeripit spoi. Terus masuk ke rumah-rumah orang mukmin dan orang-orang kafir, sehingga saat itu dunia sudah tidak dihuni oleh orang-orang yang beriman kepada Allah. Nah, pada saat itulah kemudian Allah menentukan atau menetapkan terjadinya hari kiamat. Kita dengan adanya informasi yang kemarin itu sempat menjadi ramai, itu orang dari pada takut, pada ketakutan. Jadi hijau. Arab Saudi hijau semua, ada hujan salju, itu pada kiamat orang pada takut. Nah, kita sebagai orang yang beriman, nah kita sebagai orang yang beriman, ya tenang saja. Artinya tenang saja begini, kita tidak usah terlalu memikirkan kiamatnya itu kapan. Karena pada hakikatnya masing-masing punya kiamat. Kiamat itu ada kiamat subuh, ada kiamat kubro. Ketika orang meninggal dunia, ya sudah, itu kiamat. Kita memikirkan kiamat datangnya kapan, tanda-tandanya matahari sudah dari barat dan lain sebagainya. Arab sudah menghijau. Kita belum sempat tidak melihat orang kiamat. Kita sudah meninggal dulu, sudah kiamat dulu. Intinya adalah kita senantiasa berusaha untuk menjadi hamba Allah yang terbaik dalam segala sisi, yang mana kita bisa menjadi orang baik kalau mengikuti manusia yang terbaik, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia panutan. Nah, dan disebutkan bahwasanya di antara doa yang terbaik adalah doa memohon agar mendapatkan surga Allah dan terhindar dari neraka. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami memohon kepadamu ridho dan surga, dan aku minta perlindungan dari neraka dan murka. Ini doa yang terbaik. Maka di sebuah disebutkan bahwa orang yang memohon selain surga itu pada heran. Dan mereka pada heran, minta kok selain surga? Minta ya sama-sama minta surga ya Allah. Nah, di sebuah hadis dijelaskan bahwa ada empat orang yang tidak terkena panasnya neraka. Siapa itu? Hayyin, layyin, sahil, wa qarib. Hayyin, layyin, sahil, qarib. Ini empat golongan yang dikatakan oleh Rasulullah SAW menjadi golongan orang-orang yang selamat dari neraka. Yang pertama adalah hayyin. Hayyin itu siapa? Hayyin itu adalah
orang yang tenang. Artinya orang itu tidak mempunyai sifat al-ghulu. Al-ghulu itu berlebihan. Jadi orang itu lebih ke sabar, lebih ke tawadhu. Biasanya imbas dari adanya sifat hayyin itu adalah orang yang dari tawadhu. Orangnya memiliki rendah hati, orangnya sabar, tidak langsung merespon apa yang ada di hadapannya dengan keras. Dan ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah betapa hebatnya Rasulullah itu mempunyai akhlak yang baik. Betapa Rasulullah ini memberikan contoh yang terbaik. Jadi Rasulullah ini dalam berdakwah mendapatkan banyak tantangan, dan tidak hanya Rasulullah, semua nabi ketika berdakwah tidak ada yang mendapatkan sambutan dari umatnya dengan baik, meskipun nanti pada akhirnya mendapatkan sambutan. Tapi pada awalnya semua nabi pasti mempunyai tantangan. Nabi Nuh saja, Nabi Nuh itu berdakwahnya sudah 950 tahun, hanya dapat kurang dari 50 orang. 950. Umatnya itu, kaumnya, ketika Nabi Nuh ngomong ini tidak terus mendengarkan, dan kupingnya ditutup, ada yang menutup dengan kepalanya dengan kain untuk sarung. Itu pendidikan luar biasa. Nabi Nuh apa terus Nabi Nuh berhenti berdakwah terus. Nabi Ibrahim juga demikian, berdakwah sampai dibakar. Nabi Musa, Nabi Fir'aun yang sangat kejam Nabi Musa. Nabi Isa kejar-kejar sampai diancam dibunuh, yang akhirnya diangkat oleh Allah. Dan juga Rasulullah Muhammad SAW. Ini tantangannya luar biasa. Dilempari batu, dicemooh, diejek, dikatakan orang gila. Rasulullah manusia mulia. Saat sholat ditimpuk dengan kotoran unta, kita gimana? Berjalan ke masjid, diludahi. Saat Rasulullah ketika ke masjid, ada orang yang ditugaskan oleh orang kafir ini untuk meludahi Nabi. Dan berjaga-jaga di satu pos kalau sekarang ya. Nabi berangkat diludahi. Nabi itu saja ludah dan Nabi sampai. Suatu saat Nabi ini lewat kok ada yang meludahi. Nah, ternyata yang ditanyakan yang meludahi ini apa? Sakit. Nah, kemudian setelah sholat Nabi menjenguk, dan Nabi menjadi orang yang menjenguk pertama kali. Sebelum temannya, sahabatnya, keluarganya menjenguk, Nabi yang setiap hari diludahi menjadi orang yang pertama kali menjenguk. Beliau sifatnya lembut, tidak langsung. Bagaimana juga kisahnya Nabi dengan pengemis yang buta. Pengemis buta ini sudah terhasut dengan orang-orang kafir. Pengemis dia di pojok pasar Mekah. Nabi menyuruh tidak hanya memberi makanan, tapi disuapi dengan lembut, dan sambil disuapi dia mengatakan terima kasih. Tapi saya ingatkan kepada kamu, kalau kamu ketemu dengan orang yang namanya Muhammad, kamu jangan percaya sama dia. Dia itu pokok, dia itu tidak mengikuti kakek nenek moyang kita. Setiap kali tamu Nabi tidak langsung, tidak langsung, tenang, hayyin, mempunyai sifat hayyin. Nah, dengan ini Rasulullah mempunyai sifat yang baik. Maka nabi-nabi yang semuanya mendapat tantangan, dan ada 5 nabi yang mendapatkan gelar ulul azmi. Itu karena tantangannya begitu berat, tapi tetap sabar. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Ini 5 nabi yang luar biasa. Kemudian orang yang kedua yang dinyatakan Rasulullah sebagai penghuni surga atau yang terselamatkan dari neraka adalah layyin. Layyin itu siapa? Layyin adalah orang yang lembut. Orang yang lembut. Nah,
kelembutan hati seseorang ini berimbas pada pemahaman, sopan, punya etika, dan dikatakan orang itu bisa punya hati yang tenang. Ini diantaranya penyebabnya adalah banyak berzikir kepada Allah. Dikatakan ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah bahwa dengan zikir kepada Allah, hati akan menjadi tenang, hati akan menjadi lembut. Kalau kita sudah berzikir kok hatinya kok tidak lembut-lembut, jangan salahkan zikirnya. Berarti hatinya itu yang perlu apa? Yang masih perlu dikoreksi. Hatinya ada apanya? Sudah berzikir kok hatinya masih belum tenang. Sudah berzikir kok hatinya masih belum bisa menerima kebaikan. Ini ada faktor X yang ada di situ. Seperti ada dalam hadis disebutkan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah seseorang dari fahsya dan munkar, dari perbuatan-perbuatan keji dan perbuatan-perbuatan maksiat. Lo itu sudah sholat kok masih bermaksiat. Nah, jangan salahkan sholatnya. Bagaimana cara sholatnya? Mungkin dalam sholatnya itu dia hanya dohirnya saja, mungkin hanya jasadnya saja. Sebab sholat itu gerakan anggota badan saat sholat itu ibarat jasadnya. Ruhnya adalah al-khusyu wal khudu'. Jadi kehusukan dan kehadiran hati dalam sholat itu adalah merupakan ruhnya sholat. Ketika manusia ini semua bisa bergerak, bisa berjalan ke sana kemari karena ada ruhnya. Kalau tidak ada ruhnya, ya berhenti. Sama sholat itu kalau hanya gerakan tubuhnya saja, hatinya kemana-mana, nah ini ruhnya berarti kurang maksimal, sehingga mungkin ada celah-celah yang di situ belum dimasuki dengan baik, belum bisa mengontrol kebaikan. Ini yang kedua, yaitu layin. Hayyin, layin, kemudian yang ketiga yang disebutkan Rasulullah sebagai orang yang diselamatkan dari neraka adalah qorib. Qorib ini artinya dekat. Artinya orang yang selalu mempunyai kedekatan dengan sesama manusia, mempunyai kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada hablum minallah, hablum minannas. Dengan sesama manusia baik, interaksinya baik, tidak mengganggu, tidak menyakiti, tidak menghina, tidak meremehkan, tidak melecehkan. Ini sesama manusia dekat. Karena dengan akhlak yang baik, dengan interaksi yang baik, tentu manusia tidak usah kita paksa untuk mendekat, akan mendekat sendiri. Demikian juga qorib, dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan Allah. Ketika manusia kita sudah mempunyai karakter qorib, artinya bisa dekat dengan manusia. Dekat itu tidak harus dekat secara jasad. Kadang dekat secara fisik, kadang jauh dari hati. Lebih baik jauh di mata, jauh di mata. Ya, itu diantara untuk qoribnya. Kemudian yang keempat yang diselamatkan dari neraka adalah sahel. Sahel ini artinya mudah. Orang ini mempunyai karakter selalu mempermudah urusan dengan sesama manusia. Tidak membuat orang lain ini menjadi susah karena kita, tidak menjadi berat karena kita. Ini membuat kemudahan dalam segala hal untuk segala urusan. Rasulullah itu sangat dikenal orang yang sangat mempermudah. Bahkan suatu saat ada sahabat yang sholatnya itu lama. Sholatnya itu yang dibaca tidak hanya kulhu. Kalau kita kulhu, suratnya panjang. Akhirnya sahabat-sahabat yang lain
yang menjadi makmum, wah ini payah. Salah satu sahabat lapor kepada Rasulullah, ya Rasul, itu si fulan kalau jadi imam sholatnya lama. Kemudian dipanggil dan dikatakan basyiru basyiru wala tunafiru, artinya jadikanlah kamu itu orang yang menarik, bukan menjadikan orang lain. Permudah, dipermudah. Akhirnya diingatkan kalau sholat jangan terlalu lama. Kamu tidak tahu di belakangmu itu mungkin ada orang yang punya urusan lain, mungkin ada orang yang seorang ibu punya anak bayi, anaknya nangis, mungkin ada yang bekerja lagi, mungkin ada yang punya kesibukan, mungkin ada yang ngempet mau ke toilet. Nah itu ya. Makanya ketawa. Makanya dipermudah semua. Itu ada 4 golongan tadi, orang-orang yang dikatakan Rasul sebagai orang yang akan selamat dari neraka. Hayyin, layyin, qarib dan sahal, itu di antaranya. Kemudian di lanjutan surat Az-Zalzalah ini, ketika bumi dengan goncangan yang begitu keras, begitu kuat, maka kemudian bumi ini mengeluarkan apa yang ada di dalamnya, dan bumi ini bisa berbicara. Yauma idzin tuhaditsu akhbara, hari di mana bumi ini menceritakan apapun kabar-kabar yang ada pada diri, termasuk ini bisa menjadi saksi. Ya Allah, saya tanah di Bandung Rejo yang setiap tanggal 2 sebulan sekali digunakan untuk baca Quran. Yang baca Quran siapa? Kelihatan semua. Iya. Nah, itu. Jadi makanya, jadi setiap tanah itu akan menjadi saksi, apa yang dilakukan oleh umat manusia. Lah kok bisa? Karena kok bisa ngomong? Kenapa? Bi'anna rabbaka karena Tuhanmu memberikan wahyu kepada tanah itu, memberikan kekuatan, memberikan kemampuan kepada bumi untuk berbicara. Dan bahkan seluruh anggota badan kita kan nanti bisa berbicara. Apa itu? Dalam Yasin itu ya. Jadi tangan bisa ngomong, kaki bisa ngomong. Justru mulutnya ditutup karena sering mudah berbohong kalau mulut. Tangan kaki bisa ngomong semua. Saya dulu kakinya sering dibuat pergi ke masjid, menolong orang, bekerja itu termasuk juga. Nah, tangan saya untuk kebaikan, untuk menolong. Nah, ini semuanya akan menceritakan masing-masing. Kok bisa? Bisa. Karena semuanya sudah diizinkan oleh Allah. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Semua manusia keluar bergerombol, berkelompok-kelompok untuk melihat amalnya. Maka orang terbaik adalah orang yang mempunyai kelompok orang-orang baik. Karena almar'u ma'aman ahabba, orang nanti akan dikelompokkan dengan yang dicintainya di dunia, akan dikumpulkan dengan orang yang diidolakan di dunia, akan dikumpulkan dengan sahabat-sahabatnya. Kalau di dunia berkumpul, berkelompok dengan orang-orang yang baik, maka nanti dikumpulkan juga dengan orang-orang baik. Sebaliknya, kalau mengidolakan orang-orang yang ahli maksiat, orang-orang yang jauh dari Allah, orang-orang yang dimurkai Allah, ya akan dikumpul. Untuk apa? Untuk melihat amal. Maka faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa beramal baik meski mithqala dzarrah, seberat dzarrah.
Dzarrah itu benda yang sangat kecil yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, artinya dengan tanpa alat. Itu alladzi yura fi syu'a'i syams, yaitu benda kecil yang bisa dilihat ketika ada sinar. Jendela rumah dibuka ada kecil-kecil Molekul. molekul ya. Dengan naik motor malam-malam kemudian lampunya dihidupkan, itu kan ada kecil-kecil yang terbang. Nah, itu namanya dzarrah. Orang yang berbuat baik meski sekecil dzarrah maka akan akan melihat, akan dimuliakan. Oh, ini amal itu. Jalan melihat paku, nah dia ambil. Paku di jalan, tidak paku di toko paku. Lebih ngambil kartu toko. Dia ambil buat di tempatnya. Jalan ada kerikil, jalan ada kulit pisang yang bisa membahayakan dia. Itu seakan-akan mungkin tidak terlihat. Jalan ada lampunya masih hidup, keran tetangga kita hidup terus, kita matikan. Nah, itu mungkin hal yang kita anggap kecil tapi bisa menjadikan penolong kita nanti di akhir. Sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa beramal yang buruk meski sekecil dzarrah, ini nanti akan bisa diperlihatkan. Tidak ada yang terlewatkan sedikit pun dari amal manusia yang baik maupun yang buruk. Itu di sebuah kisah, ada sebuah riwayat kisahkan ada orang amalnya banyak, tapi suatu saat katakanlah setelah dapat kondangan dari habis makan, terus pulang, ini ada mengambil kayu yang ada di rumah dulu kan gede-gede kayu. Ini ada al-khilal itu selilit yang menyelinap di antara gigi-gigi. Mungkin habis makan sate atau apa, nyuwil kayu yang ada di rumah sambil rumah tetangganya dilewati. Itu bisa menjadikan orang itu susah dalam alam hukumnya, karena salah satu muridnya bermimpi gurunya kok jalan seakan-akan dalam kesusahan. Setelah ditanya, ternyata suatu saat dia pernah menyuwil kayu sedikit dari tetangganya untuk menghilangkan silir Tanpa ngomong sama yang punya. Kepada yang ngomong, yang punya dia ngomong. Itu kalau kita lihat sepele ya, kita mungkin tidak hanya seperti itu, mungkin bisa lebih dari itu. Nah, ini ternyata semuanya bisa dilihat, semuanya akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada saat ini kita sudah masuk di bulan Rajab. Bulan Rajab ini syahrul istighfar, bulan memperbanyak istighfar. Disebutkan dalam surat keterangan bahwa istighfar itu tanda cinta pada diri kita sendiri. Orang yang banyak beristighfar itu merupakan orang yang sangat mencintai diri sendiri. Kalau cinta kepada Rasulullah, memperbanyak sholawat. Kalau cinta kepada Allah, banyak berzikir, membaca tasbih, membaca takbir, membaca tahlil, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu tanda kita cinta kepada Allah. Tanda kita cinta kepada Rasulullah dengan memperbanyak sholawat. Tanda kita cinta kepada diri kita dengan memperbanyak istighfar. Karena dengan istighfar berarti sebagai tanda kita mencintai diri kita agar tidak terkena azab. Kita mencintai diri kita agar tidak terkena siksa dari jin. Dan kelebihan bagi orang yang banyak beristighfar dan banyak kisah, di antaranya adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ini adalah dikisahkan ada seseorang. Imam Ahmad bin Hanbal ini
salah satu dari empat imam madhab. Empat imam madhab. Empat imam madhab. Suatu saat Imam Ahmad bin Hanbal ini tanpa ada suatu urusan yang penting, tiba-tiba ingin menuju ke suatu tempat. Misalkan sekarang mau ke Jakarta, pokoknya saya mau jalan ke Jakarta. Ini tidak ada yang tahu dan tidak menggunakan pengawas, padahal imam mustahil, imam madhab. Jadi sampai Jakarta kemalaman. Akhirnya menginap di musola atau masjid menginap di dalam masjid, diusir oleh marbotnya. Tidak boleh tidur di masjid. Akhirnya tidur di serambi. Di serambi pun tidak boleh di serambi. Akhirnya di keluar masjid jalannya. Ketika ada orang yang pembuat roti, melihat kok ada orang, kasihan, dia dipanggil. Pak, nginep di sini saja, istirahat di sini saja. Akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal sudah pengalaman, dia mau. Beliau sambil duduk, saya sambil dengan buat roti ya. Ini orang ini, pembuat roti ini tidak ngomong kalau tidak ditanya. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal melihat orang itu selalu apa? Mulutnya kok gerak terus. Kalau ditanya menjawab setelah itu secukupnya, dan dia membuat roti sambil mulutnya gerak terus. Dia ditanya oleh Imam Ahmad, Bapak, saya amati dengan kok mulutnya bergerak terus, apa yang dibaca? Saya beristighfar, selalu memperbanyak istighfar kepada Allah. Wah, luar biasa. Jadi istighfarnya itu tanpa kenal waktu, sambil bekerja pun istighfar. Terus apa selama ini yang kamu dapatkan dengan memperbanyak istighfar? Alhamdulillah, dengan istighfar saya merasa mendapatkan semuanya. Saya pekerjaan saya lancar, rezekinya lancar, berkah, anak-anaknya soleh-solehah, alhamdulillah diberi kesehatan. Pokoknya semua yang saya inginkan sudah tercapai semua. Cuma ada satu yang belum tercapai. Dari dulu saya pengen ketemu Imam Ahmad bin Hanbal. Masya Allah, kaget. Jadi dengan banyaknya istighfar, ini yang mau ditemui, ulama besar yang mau ditemui, ini seakan-akan didorong oleh Allah untuk dipertemukan. Bukan orang ini yang ditemukan sama Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali, madhab Hanbali, pendiri madhab Hanbali. Ini yang seakan-akan didorong oleh Allah, digerakkan oleh Allah hatinya agar menuju ke tempatnya fulan. Kalau sekarang mengidolakan orang, belum ketemu tapi sudah tahu fotonya, belum lihat, sehingga tidak tahu ternyata beliau adalah ulama besar yang selama ini diimpikan pengen ketemu. Ini diantara manfaat dari orang yang memperbanyak istighfar. Jadi apapun yang diinginkan ini dikabulkan oleh Allah. Kebaikan, keinginan, hajat-hajatnya didatangkan semua kepada orang tersebut. Nah, ini diantara contoh bahwa kita ini ketika memperbanyak istighfar sebagai tanda kita mencintai diri kita sendiri. Apa yang kita inginkan, apa yang kita inginkan seakan-akan sudah didatangkan semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua di bulan Rajab ini diberikan keberkahan oleh Allah. Bulan Sa'ban diberikan keberkahan, dan sampai bulan Ramadan kita diberikan usia panjang dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan baik, zahirun wa batinan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Demikian yang mungkin bisa saya sampaikan. Semoga sekali lagi apa yang kita niatkan, apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah, dan pertemuan kita jadi pertemuan yang diridhoi oleh Allah. Amin. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع خيرات الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة من سخطك والنار. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وأعنا على الصيام والقيام وارفعنا من الذنوب والمعاصي والعذاب وأدخلنا الجنة دار السلام مع مصطفى خير الأنام. يا الله يا مهيمن يا سلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.